Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana wa jama'ana fi hadhil ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Segenap hadirin kaum muslimin wa muslimat, Bapak Ibu, remaja-remaji jamaah musholah Nurul Iman, kesepuhan kita Bapak Haji Nana dan juga muratibil acara, Bapak Gina beserta seluruh hadirin, para bapak dan para pemuda, juga para ibu yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang alhamdulillah di malam Sayyidatul Lail, malam yang penuh dengan hikmah dan berkah, sekalipun turun hujan rinci-rinci, namun tidak mengurangi niat dan semangat kita untuk tetap bertolabul ilmi di musholah Nurul Iman setiap malam Jumat pada Isya. Harapan kita dari segala upaya dan usaha kita di setiap taklim malam Jumat, agar mudah-mudahan ini semua dicatat menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi satu perbekalan kita untuk menuju alam yang amat sangat jauh, yaitu alam akhirat, sehingga seluruh amalan-amalan ibadah kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat ma'asalam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan seluruh umatnya yang selalu kita menantikan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali ke materi Nashihul Ibad dan dilanjutkan dengan Tafsiratul Thalibin, yaitu pada halamannya ada sebutin halaman 32, yaitu halaman 32 hikayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram
ayat ya, ayat Quran dalam surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu alaika ya Muhammad. Qala syubla idza aradta antas ta'nisa billahi fastauhis min nafsika. Baik, kita kembali ke halaman 32 dalam hikayat. Hikayat itu adalah riwayat cerita yang berdasarkan fakta. Ya, jadi cerita yang berdasarkan fakta itu namanya hikayat. Kalau cerita tidak ada fakta namanya dongeng. Apa bodoh cengeng. Ya, jadi dongeng itu aslinya tidak ada, diada-adain namanya dongeng. Apa bodoh orang cengeng, dihibur. Tapi kalau cerita ada faktanya namanya hikayat, sejarah. Ya. Bagaimana hikayat? Pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Ibnu Muzahid. Ibnu Muzahid merangkulnya dan mencium keningnya. Kemudian ia ditanya tentang dua hal tersebut. Maka Ibnu Muzahid berkata, saya telah bermimpi melihat Nabi mencium Abu Bakar As-Siddiq. Lalu aku bertanya kepada Nabi, ini dalam mimpi. Dia bertanya kepada Nabi, mengapa Nabi berbuat demikian terhadap Abu Bakar Siddiq? Nabi menjawab, karena ia tidak mengerjakan sholat fardu kecuali dia membaca dua ayat sebagai berikut. Jadi Nabi ceritanya di dalam mimpinya Nabi telah mencium Abu Bakar Siddiq. Yang bermimpi Ibnu Muzahid. Ibnu Muzahid di dalam mimpi bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kenapa engkau mencium, merangkul Abu Bakar Siddiq? Jawab Nabi, karena Abu Bakar Siddiq selama hidupnya setiap sholat, habis sholat tidak pernah meninggalkan wiridan membaca laqad ja'a. Itu maksudnya. Jadi kalau bahasanya apa tadi, karena ia tidak mengerjakan sholat fardu, nanti salah paham. Ya, karena ia tidak mengerjakan sholat fardu. Kok tidak mengerjakan sholat fardu dicium sih? Padahal maksudnya dia tidaklah sholat fardu kecuali setiap sholatnya tidak meninggalkan bacaan wiridan laqad ja'a. Jadi bukan berarti tidak mengerjakan, itu ya. Artinya dia mengerjakan sholat dan tidak pernah meninggalkan wiridan laqad ja'akum. Makanya dicium keningnya oleh Nabi sebagaimana Ibnu Muzahid mencium keningnya Abu Bakar Siddiq. Gitu ya. Jadi kan kalau habis sholat biasa dibaca ya laqad ja'akum.
Jadi setelah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram samina wa qana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Rahufur Rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu dibaca oleh Abu Bakar Siddiq setiap habis sholat fardu. Bagaimana dengan kita? Udah terkenal kita. Allahumma lantas jalan wa ilaikal najir. Luar biasa. Asal salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung balik. Tapi masih mending. Walaupun Allahumma lantas jalan nggak ada masalah. Yang penting tetap sholat. Daripada jojong baik di jalan sholat itu tolol pak. Masih mending sholat tidak wiridan ini mah boro-boro wiridan sholatnya Masya Allah negeri nasi yang jadi keboblok. Maka oleh karena itu hanya binatang yang tidak berkewajiban ibadah. Maka kalau mau ibadah mending jadi keboblok. Itu ayam orang yang jadi keboblok. Aduh, cina itu Ustaz nyinggungan baik atau ternyinggung maka beda aneh karena korporat dia kita berbeda gitu. Maka oleh karena itu kita mengadakan ngaji artinya membuka sesuatu yang batil, mengarahkan sesuatu yang hak, bahwa yang hak dan yang batil harus disampaikan kepada umat Islam supaya mengerti mana itu ancaman, mana itu berita gembira. Ada berita gembira tentang surga, ada ancaman tentang neraka jahanam. Kalau nggak disampaikan nggak tahu. Nanti di sana di sidang, kenapa lu nggak sholat? Kenapa nggak ngaji? Saya mah nggak tahu. Kalau nggak sholat begini, kalau nggak ngaji begini. Tapi kalau sudah disampaikan oleh ustadznya, maka kita akan sidang di sana. Lalu ustadz akan menjawab kepada Allah, saya malam Jumat sudah menyampaikan nganjamaah nawe balawah. Gitu. Ya. Jadi oleh karena itu orang yang beriman itu nggak pernah takut. Sieun ka jelema tolol. Ingat di dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa lam yakhsha illallah faulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang mau mentakmirkan tempat ibadah, masjid, garis miring musola. Kalau dia punya masjid berarti menamirkan masjid, kalau dia punya musola berarti meramaikan musola. Emang musola di mana? Di gandong-gandong. Emang masjid itu milik perorangan? Emang musola milik pribadi? Tidak. Al masjidu tuh, masjid itu baitul mukminin, rumahnya orang-orang yang beriman. Ini juga sama namanya Nurul Iman. Kudu izin karena ngaran musola, tolong ngaran musola Nurul Iman. Apa Nurul Iman? Cahaya iman. Berarti masyarakat di sini yang berjamaah di sini akan mendapatkan cahaya keimanan. Amin. Sesuai dengan namanya Nurul Iman gitu ya. Nah maka oleh karena itu kata Allah, orang-orang yang meramaikan masjid atau musola itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat. Kalau dia percaya kepada hari kiamat, kemudian dia mendirikan sholat, membayar zakat,
dan tidak pernah takut dengan apapun kecuali yang dia takutkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk Allah. Ai kana jelema sieun, ai kana Allah teu sieun. Kumaha mimitina? Padahal manusia semua itu hidupnya, matinya, berhentinya napas, dilanjutkannya napas, berkedipnya mata, mendengarnya telinga, merasakannya hati, semua itu adalah yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mati, mau hidup, Allah yang berkuasa. Jangan kita yakinkan bahwa semua mati di zaman sekarang karena COVID. Ulah nuntut ke dokter bro. Ini mah yang mati 2010 semua COVID. Semua yang mati COVID tidak lupa, dia tidak ingat bahwa yang punya kekuasaan adalah Allah dan yang ditugaskan masalah mati adalah malaikat Israil. Malaikat Israil, ya, maka malaikat Israil ditugaskan oleh Allah untuk mencabutnya. Mau kena COVID, mau tidak, waktu modal rahmat modal. Benar. Dari dulu juga belum ada COVID, tahun 2010 atunya para rakyat baik. Ya sekarang juga musim COVID, atunya kurang alhamdulillah hirup kene. Kenapa? Karena belum datang ajalnya. Makanya Al-Quran patokan umat Islam. Tuh, bagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ajal itu nggak bisa diburu-buru, nggak bisa dilama-lama, nggak bisa dimaju-maju, nggak bisa dimundur, dan tidak terkena dengan apapun kecuali sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, kita harus memperkokoh akidah, harus memperkuat keimanan. Jangan sampai lemot. Apa-apa juga kalau udah lemot pusing. HP lemot pusing, iman lemot, komo lebih parah. HP aja, HP kalau lemot ngebel tuh bisa, WA nggak masuk, SMS ditolak, di chat tuh bisa, saya ngajak baik. Kalau udah lemot begitu. Nah, iman manusia juga kalau udah lemot, sholat tuh naik, ngaji tuh naik, kita lemot. Kan HP juga kalau misalnya bagus, di chat juga mantap, ngisi, di bel, suaranya, sinyalnya bagus, kan begitu. Begitu juga manusia, sinyalnya bagus, daya tangkapnya bagus, masuk, nasihat agama masuk, tuh. Ya, karena bagus, batunya masih bagus, di ces masih bagus, iya mah di ces malah ngebeledung. Aduh, lemot ya. Nah maka oleh karena itu ayat ini adalah dalam surat At-Taubah 138 dan 139. Maka inilah yang disebut wiridan yang dari zaman Rasul disampaikan oleh para ulama, kemudian sampai sekarang dipakai, berarti jelas sanadnya nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kita baca artinya di bawah, perhatikan ya. Laqad ja'akum, dan sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Penderitaan kita umat yang menanggung dan yang merasakan adalah Rasul memikirkan umat. Padahal kita kenal pun tidak, padahal bertemu pun tidak, tetapi Rasul akan menjadi beban, umatnya akan menjadi beban Rasul. Maka penderitaan umat ini adalah moral bagi Rasul.
sangat menginginkan keselamatan dan keimanan bagimu. Rasul itu waktu mau wafat, apa wasiatnya? Wasiatnya adalah jagalah sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Amat belas kasih dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ini Allah yang menyampaikan. Allah yang memuji hambanya, supaya kita tahu umat apa yang selama ini dirasakan oleh Rasul. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah bagiku Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dialah Tuhan yang memiliki aras yang agung. Surat At-Taubah 138 139 itu. Kemudian beliau membaca salawat, membaca salawat, sallallahu alaika ya Muhammad, semoga Allah menambahkan rahmatnya kepadamu hai Muhammad. Setelah itu Muzahid bertanya kepada As-Sibli tentang bacaan yang suka ia baca sesudah sholat, itulah qoja'akum. Dan As-Sibli menceritakan tentang dua ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 128 dan 129, ditambah dengan bacaan sholawat tersebut. Maka diceritakan dari mana dia selalu membaca ini, karena ada permintaan. Bahkan dia yang membacakan daripada nagom atau syair yang berbunyi ilahilas tulil firdausya itu. Nah, kemudian makalah yang ke-29, Abu Bakar As-Sibli berkata, apabila engkau ingin merasa tenang dengan pertolongan Allah, maka putuskanlah akan kecintaan nafsumu. Selama ini kita kan lebih menuruti hawa nafsu. Kan kalau kita punya keinginan diperjuangkan, bener nggak? Orang kalau punya keinginan pasti diperjuangkan. Contoh, Pak Haji Nana hayang pepes belut, diperjuangkan. Di mana hayang diimpres di siang, nggak peduli capek. Dibelaan naik Grab. Nah, ini cara tanda-tanda orang lebih mengikuti keinginan hawa nafsu. Udah kayak mahayang dahar di mana si anu tuh jauh, tetap di lampahan aja jauh, karena kita ingin memuaskan hawa nafsu tuh. Akan tetapi sebenarnya apabila engkau ingin merasa tenang dengan pertolongan Allah, maka putuskanlah akan kecintaan nafsu. Putuskan artinya tidak mengikuti nafsu. Tetapi jarang orangnya yang bisa memutuskan nafsu. Kenapa? Karena kita memang selalu ingin memuaskan hawa nafsu. Buktinya ingin memuaskan hawa nafsu, kita pakai AC tidur, terus pakai kipas angin, masih temengpan keneh reungin ku kipas angin ku AC, ditambah lagi beli aut. Nah, eta nafsu, lantaran tujuannya pengen tidurnya. Coba kalau kita nggak mengikuti nafsu, ngapain pakai kipas angin, ngapain beli autan? Nah aja saya mau tidur, anu tempatnya banyak kalau tidak mengikuti nafsu. Wali begitu pekerjaannya. Wali-wali, para aulia Allah, justru kalau mereka itu tidur ala kadarnya. Bahkan Umar bin Khattab sebagai khalifah yang namanya terkenal dan rakyatnya tahu nama, tidak tahu orangnya. Begitu sampai ke Madinah, dia bertanya kepada orang tua yang tidur ngegeletak di atas hamparan daun korma. Pak, punten, numpang tanya, kira-kira rumahnya Khalifah Umar di mana? Oh, Bapak dari mana? Saya dari Baghdad.
belum pernah ketemu selama ini, belum pernah tahu orangnya, belum di YouTube nggak disetel tilok kaya. Apa nggak pernah lihat di Facebook? Nggak ada, karena zaman dulu belum ada media. Oh, akhirnya orang tua itu ngomong, di sini yang namanya Umar bin Khattab, saya kaget. Bapak Umar bin Khattab, iya, lu bener Pak. Ih, kalau mau dia bedanya ngomong kok. Nggak percaya. Kenapa? Karena dikiranya Umar bin Khattab itu rumahnya mewah, orang yang gagah, bajunya bagus. Pandangan dia, kenapa? Karena gubernurnya aja, wali kotanya aja, camatnya aja, RT-nya aja keren. Yang dia tahu, makanya dia berpikir nggak mungkin kakek ini khalifah, sebab gubernurnya aja Abdul Aziz. Masa khalifah kayak begini? Dia terpercaya sama bodoh. Tanya coba. Akhirnya yaitulah bahwa sebenarnya dia kagum sekali dengan Khalifah Umar. Dikiranya Umar itu bermemah-megah, bermewah-mewah, ternyata tidurnya juga di atas hamparan daun korma. Luar biasa. Ya, maka oleh karena itu kita yang diikuti adalah hawa nafsu. Kalau masih pakai baygon, nyamuk masih muangeong, terpaksa beli autan. Baygon ongkoh, autan dipakai karena beheung. Segala karena banget, wayahna dicium, kusalakina pahit. Antu saya menyembeng dilentak pahit. Oh, yang pemajikan pakai autan. Masya Allah, bu, belum pakai autan, es banyak. Orang-orang pakai embody ini pakai autan. Ya. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Artinya kalau ingin tenang dalam pertolongan Allah, maka kita harus bisa memutuskan akan kecintaan nafsu. Jadi jangan, memang tidak bisa sekaligus ya memotong daripada kecintaan hawa nafsu, minimal lah seperempatnya, minimal setengahnya. Artinya biar nafsu ini ada yang positifnya juga. Artinya kalau memang nafsunya nafsu yang baik, nafsu mutmainah, nafsu yang mengajak kepada ibadah, itu wajib dipertahankan. Tetapi kalau nafsunya mengajak maksiat, maka wajib dicakram. Ya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita selanjutnya membuka yaitu Tafsiratul Tholibi di halaman 9. Baik, buka halaman 9, yaitu syarat sahnya sholat. Supaya kita yang tukang sholat tahu mana sholat yang sah, mana sholat yang batal. Seperti apa sholat yang sah dan seperti apa sholat yang tidak sah. Perhatikan kan. Syarat sahnya sholat ada 12. Satu, bersih dari 2 hadas. Kalau dia punya hadas besar wajib mandi. Kalau dia punya hadas kecil wajib berwudu. Ya. Yang kedua, bersih dari najis yang tidak bisa dimaaf. Ada najis yang bisa dimaaf kalau sedikit dan kering najisnya. Tapi kalau najisnya banyak dan tidak kering, maka itu najis tidak bisa dimaaf. Nempel di badan, nempel di pakaian, maka sholatnya batal. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Orang tidak sah sholatnya kalau belum waktu sholat, hanya menduga-duga. Orang sholat ternyata baru setengah 12 bangun tidur, disangkanya mah udah zuhur, nggak taunya belum sholat aja, sholat fardhu. Begitu lagi wiridan baru ada. Wah, ada nanta dohor ayi. Ternyata dia udah duluan sholat. Nah, maka kalau belum masuk waktunya ini tidak sah. Yang keempat, menutup aurat laki-laki dan aurat perempuan beda.
ma baina surati wa rukbati, ma baina surati wa rukbati, di antara dengkul ke atas dan pusar ke bawah, itulah aurat laki-laki. Berarti dengkul ke bawah bukan aurat, pusar ke atas bukan aurat. Bagaimana auratnya perempuan? Jami'u badaniha, seluruh badannya wanita itu aurat, illa wajha wal kafaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan di waktu sholat. Saya tanya ibu-ibu, ibu kalau ibu-ibu sholat wajahnya kelihatan batal tidak? Cari cimbah para rakyat gitu. Ibu sholat wajahnya kelihatan batal tidak? Lulus can ngopi mereka. Kalau wanita sholat wajahnya dibuka kelihatan tidak batal karena memang dianjur. Ibu sholat telapak tangannya terbuka dua-duanya batal tidak? Kok batal? Tidak mau memperhatikan sih tadi kalimat saya. Kata saya juga wanita seluruh badannya aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Perhatikan kata-katanya. Ulah aing gogorwokan teu diartikeun. Dengekeun makana ge ngaji kudu dipahami. Berarti kalau ada kata-kata kecuali yang tidak termasuk aurat adalah wajah dan dua telapak tangan. Udah stop ibu-ibu, saya mau nanya lagi. Nah, bagaimana nih bapak-bapak, para pemuda? Kalau laki-laki sholat kelihatan dengkulnya batal tidak? Yakin? Ulah ragu-ragu, cepret. Kalau laki-laki sholat kelihatan lehernya batal tidak? Tidak. Karena leher luar laki-laki bukan aurat. Ini masih laki-laki. Kalau ibu-ibu sholat kelihatan kupingnya batal tidak? Batal. Ada yang tidak ada yang batal. Aurat. Ini mah buat perempuan. Perempuan sholat kelihatan jempol kakinya batal tidak? Karena jempol kaki bagian termasuk aurat. Pokoknya semua aurat wanita mah. Yang tidak aurat waktu sholat telapak tangan dan wajah. Oh berarti Pak Ustaz kalau begitu mah laki-laki pakai celana aja yang di bawah dengkul, kemudian pakai kaos cangklek, sah aja ya, sah aja menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih sah itu sambil itu sah, tapi pakai etika. Menurut akhlak tolol. Nah harus penlurah bege sopan. Masa menghadap Allah pakai kaos cangklek? Kira-kira kan begitu, ya. Jadi kalau bicara sah masa, tapi kalau bicara akhlak beda, gitu. Ya. Itu diantaranya adalah kita harus benar-benar menutup aurat. Pertanyaan lagi buat ibu-ibu. Ibu, kalau menutup aurat ibadah bukan? Lulus lemes. Ibu, kalau menutup aurat dapat pahala tidak? Kalau terbuka aurat dosa tidak? Berarti kalau dosa nantinya akan disiksa. Begitu ya. Orang yang melaksanakan kewajiban ibadah berarti dapat pahala. Orang yang meninggalkan kewajiban berarti dosa, berarti disiksa. Tuh. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Kurang masalah kadaya. Kita nama sholat. Kalau sholat wajib menghadap ke kiblat. Ini mah lain. Nikah menghadap ke kiblat. Ih, dasar blor. Nikah menghadap ke kiblat. Atau nikah dia? Kamu mana los? Di atas pohon juga jadi nikah. Atau mendingan di gerbong nikah mah enak. Ini mah nikah di masjid, nikah di musola, madep ke kiblat. Aing giliran sholat henteu ka masjid.
Ini kadang-kadang orang-orang kita aneh, nikah mah di masjid, terus di masjid pakai foto-foto, selfie, sholat mah henteu tolong. Ih, bener, blow-blowan jelema aja. Atau bener, coba aja perhatikan. Wih, eta wartawan kameramen geus dicetrek deh. Ngaganggu kan acara. Masa yang padahal mah ntar aja kalau mau foto mandi pelaminan, dia mandi masjid kene cetrek pusing, ya. Maka oleh karena itu sholat menghadap kiblat, nikah kamu mana los? Gak ada perintahnya, gak ada kesunahannya harus kiblat segala macam. Kalau sholat mah iya wajib menghadap kiblat. Ini mah nikah menghadap ke kiblat. Iya, mantep lah intinya mah. Terus ada lagi yang bingung saya sekarang bingung. Waktu nikah disumputkan, ya perempuannya diumpetin. Jangan katanya, ntar aja kalau udah akan nikah baru tanda tangan baru keluarin. Eta mah kalau memang wanita santri, laki-lakinya juga santri. Artinya mereka tidak pernah pacaran. Harus seperti itu. Iya Pak, naik mobil kayak naik motor beat angkot uang tandong. Ungal malam minggu dibawa-bawa kemana-mana. Tapi waktu nikah disumputkan. Nah itu tengah hati. Doang jelma suci teh. Nah, kalau memang mau begitu, ini orang tidak suka maksiat. Orangnya cuma ngaji, begitu dijodohkan, nikah, boleh tidak dikeluarkan. Nanti dikeluarkannya setelah mau tanda tangan. Iya, mari sapa poena naik mio nongklak. Ampun teh. Itulah ya kadang-kadang diomongkan lumayan kalau nah, kemudian nomor 6 adalah beragama Islam. Nomor 7 berakal sehat. Ya, kalau tidak berakal mah tidak sah sholatnya. Ngacaprak. Ya. Nomor 8 bersih dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan. Laki-laki ada nggak yang haid? Yang nomor 9 mentekadkan fardu kepada sholatnya. Ya tidak boleh yang sunnah disebut fardu, yang fardu disebut sunnah. Yang nomor 10 tidak mentekadkan sunnah kepada yang fardu. Nomor 11 menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Yang terakhir memahami tentang syarat dan rukun sholat. Saya mau nanya, kalau kita tidak ngaji begini, kira-kira paham nggak dengan rukun sholat? Kalau kita tidak mengaji fikih, paham nggak dengan wudhu? Kalau kita tidak ngaji begini, paham nggak tentang batalnya sholat? Tidak akan ada yang paham siapapun kecuali orang mau belajar. Makanya belajar ngaji hukumnya wajib. Baik Bapak Ibu, kita baca yaitu nadhomnya. Ihwan syarat sahnya sholat 12. Pahamilah ilmu sholat dengan cerdas. Bersih dari hadas kecil, hadas besar. Bersih dari najis yang tidak dimaaf. Dengan yakin waktu sholat telah tiba. Wajib menutupi semua auratnya. Harus tepat dada menghadap kiblat. Islam wajib sholat itulah pokoknya. Sahnya sholat bagi yang berakal sehat. Bersih dari
wajib ditekadkan fardu dalam sholatnya, tidak mentekadkan sunnah pada fardunya, menjauhi dari pembatalan sholat, memahami gerakan dalam sholatnya. Jadi ketika kita bergerak dalam sholat harus paham, oh ini ruku, hukumnya rukun. Membaca sami Allah bangun ruku sunnah. Wah ini sujud rukun, bacaan di dalam sujud sunnah. Wah ini duduk rukun, bacaan di dalam duduk sunnah. Kalau enggak demikian, bagaimana kita mau paham dengan rukun-rukun sholat? Insya Allah nanti rukun sholat akan dibahas selanjutnya di bawah rukun sholat. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.